merujuk pasien karena pasien tersebut kondisinya berat dan butuh ventilator ya. Kami menghubungi 21 rumah sakit di Jakarta dan pada malam itu full semua. Karena jumlah kasus yang banyak itu pasti kaitannya dengan penularan yang tinggi. Kalau tadi kan sebulan bisa hampir 3.000 orang yang membutuhkan perawatan. Jadi memang ini yang kita khawatirkan. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus melesat. Penambahan kasus 3.000-an per hari dicatat sebagai rekor baru penularan virus corona di negeri ini. Data 8 September 2020 jumlahnya telah melampaui 200.000 kasus. Peningkatan kasus tak pelak juga menambah jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Ini berdampak pada ketersediaan tempat rawat inap di sejumlah daerah. Ibu kota menjadi salah satunya. Ini terlihat dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang terus diperbarui di laman websitenya. Data 8 September 2020, ketersediaan ruang ICU sebagian besar rumah sakit rujukan COVID-19 penuh. Dari 32 rumah sakit, ruangan untuk penanganan khusus seperti ruang ICU hingga ICCU menyisakan kapasitas terbatas. Salah satunya terjadi di Rumah Sakit Pernapasan dan Infeksi Sulianti Saroso. Rumah sakit rujukan COVID-19 yang menangani pasien corona kategori berat ini terus menambah kapasitas karena peningkatan jumlah pasien. Dan yang dulu awal Mbak ya, itu kan ada 11 tempat tidur ya, dan saat ini kita sudah selalu bertambah, dan saat ini sudah hampir 70 tempat tidur khusus pasien COVID. Nah hari ini kita sudah mengoperasionalkan baru 50 dulu, karena yang 20 kita masih nunggu SDM. Ya, jadi tunggu dokternya, perawat dan sebagainya. Nah, yang 50 itu kondisi sampai hari ini itu full, paling 1-2 yang kosong ya, 1, 2, 3 terus berputar gitu ya. Ada yang pulang, ada yang masuk. Jadi di IGD itu pernah antri pasien yang harus menunggu masuk ke ruang rawat inap ya. Jadi dia antri mungkin sekitar berapa jam atau mungkin 1-2 hari. Setelah itu dia masuk ke ruangan yang pasiennya ada yang pulang, ada yang meninggal. Terus bertambahnya pasien tidak hanya membuat kapasitas ruang rawat inap berkurang, ini juga membuat tenaga medis kewalahan. Kalau kewalahan itu sejak awal kita sudah disiapkan dengan kewalahan misalnya Mbak ya. Kewalahan karena banyaknya kasus, yang kedua karena terbatasnya SDM maupun peralatan ya. Tapi kita penuhi itu. Contoh SDM ya, kita minta relawan Mbak ya. Jadi kemarin itu relawan cukup banyak di RSPI ini Mbak. Jadi memang kadang-kadang kewalahan itu apabila jumlah pasiennya memang betul-betul sangat banyak, sementara tenaga kita yang masih kurang gitu Mbak. Saya kira ini dialami juga oleh rumah sakit seluruh Indonesia. Keluhan soal kapasitas rumah sakit jadi perbincangan di dunia maya. Tak hanya masyarakat, ini juga dikeluhkan tenaga kesehatan. Salah satunya Dirga Rambe, ahli vaksin dan dokter spesialis penyakit dalam yang juga relawan COVID-19. Saya merasakan betul pasien-pasien yang perlu kami rujuk, terutama yang membutuhkan ICU, membutuhkan ventilator, itu sangat sulit mendapat tempat ya. Kami ingin merujuk pasien karena pasien tersebut kondisinya berat dan butuh ventilator ya. Pada malam itu kami menghubungi 21 rumah sakit di Jakarta dan pada malam itu full semua ya. Jadi akhirnya ya pasiennya tertahan, dirawat dengan fasilitas seadanya sebisa mungkin ya. Kemudian baru kemarin itu pasiennya dapat tempat baru bisa dirujuk ya. Lantas bagaimana ini diatasi oleh rumah sakit dan pemerintah? Tapi kalau di beberapa tempat yang memang pasien COVID-nya itu tinggi, itu memang ada data bahwa menyatakan sudah lebih dari sekitar 70% huniannya. Baik itu di ICU, baik itu di ruang isolasi biasa. Sedangkan WHO menyampaikan bahwa harusnya itu hanya di bawah 60%. Nah dengan itu
Makanya kita jadi lebih berhati-hati lagi memilah mana pasien yang benar-benar harus dirawat di rumah sakit. Itu sangat mengkhawatirkan karena itu menimbulkan tekanan pada tenaga kesehatan yang bekerja di situ, dokter dan perawat. Tapi kalau kita lihat dari sisi rumah sakitnya, nggak semua rumah sakit itu ketersediaan tempat tidurnya terbatas. Tapi kondisi ini tidak bisa kita biarkan karena jumlah kasus yang banyak itu pasti kaitannya dengan penularan yang tinggi. Nah, penularan yang tinggi itu harus dikurangi dengan cara apa? Dengan masyarakatnya tertib, disiplin, menjalankan protokol kesehatan. Itu harus, itu kunci. Karena kalau enggak, fasilitas kesehatannya kita enggak akan mampu karena jumlah rasionya tidak memadai antara jumlah penduduk dengan jumlah tempat tidur dan dokter yang ada. Selama 16 hari sejak 7 Agustus 2020, pemerintah menambah ketersediaan tempat tidur di rumah sakit untuk pasien corona dari 37.000 lebih menjadi 40.000 lebih tempat tidur. Berbanding dengan jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet, masih terdapat sisa tempat tidur. Namun, ini adalah data secara nasional. Untuk perawatan COVID ini, masa penyembuhannya itu kan lama. Jadi memang ini yang kita khawatirkan dengan yang sudah 77% dibandingkan dengan pertambahan kasus COVID yang lumayan besar ini, kita khawatir memang di bulan September ini kalau tidak diantisipasi itu menyebabkan melampaui kapasitas. Di tengah peningkatan kasus corona di Indonesia, ratusan tenaga kesehatan gugur. Berbagai masalah juga mengiringi perjuangan mereka di benteng terakhir melawan corona. Jadi ada screening rutin tanpa kita harus berbelit-belit meminta screening.